yang pertama yaitu mengenai riwayat hidup Bapak. Mohon izin untuk Bapak bisa menceritakan riwayat hidup Bapak khususnya dalam bidang pendidikan. Terima kasih, Made Sadu. Pertama, Bapak tentu bangga karena salah satu putra Kabupaten Bangli bisa diterima di SMA Taruna Nusantara. Ini adalah salah satu SMA favorit yang menjadi idola bagi kaula muda kan gitu ya. Ya mungkin kalau dari saya mau menceritakan saya lahir di Banjar Sulahan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Mungkin sekitar 7 km dari kota ini. Tanggal 15 November tahun 1972. Jadi mulai SD di SD Negeri 1 Sulahan, karena memang ada SD 1 negeri di sana. Terus tamat SD, yang melanjutkan di SMP Negeri 1 Sulahan waktu itu namanya. Kalau sekarang namanya sudah menjadi SMP Negeri 1 Susut. Waktu saya masih SMP Negeri 1 Sulahan. Tamat SMP, kalau nggak salah tahun 87 itu, saya melanjutkan di SMA Negeri 1 Bangli, yaitu di kota Bangli. Tamat tahun 90, saya melanjutkan di Politeknik Negeri Bali, yaitu mengambil jurusan pariwisata diploma 3. Setelah itu melanjutkan S1 di Mahendra Data, dan setelah menjabat jadi bupati, saya melanjutkan S2 di Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Supriyo. Jadi seperti itu perjalanan kita di bidang pendidikan. Terima kasih Bapak. Mohon izin untuk pertanyaan kedua, apa pengalaman yang paling berkesan dalam karir Bapak dalam menjabat sebagai Bupati Bangli, dan bagaimana perasaan pribadi Bapak dengan terpilihnya Bapak menjadi Bupati Bangli untuk kedua kalinya? Terima kasih. Menjadi seorang bupati, memang kita sudah siap secara mental, artinya berbagai fasilitas yang kita dapatkan. Di sisi lain juga berbagai permasalahan yang juga harus kita selesaikan di Kabupaten Bangli ini. Maka dari itu memang menjadi bupati itu adalah pelayannya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bangli. Jadi saya sangat menikmati. Mungkin kalau suka dukanya ya begitulah. Semua sukanya dan semua dukanya juga itulah bagian daripada tanggung jawab seorang bupati Bangli. Jadi kita boleh dibilang sudah tidak ada jam kerja lagi. Jadi masyarakat bisa nelpon tengah malam, bisa nelpon subuh pagi. Nah inilah model pelayanan yang bisa kita berikan kepada masyarakat, yang pada prinsipnya saya menjadi bupati adalah bupatinya bagi seluruh masyarakat Bangli, bupatinya yang harus membangun seluruh wilayah Kabupaten Bangli. Jadi tanggung jawab ini yang selalu kita tanamkan, sehingga tim yang saya buat di Kabupaten Bangli selama 3,5 tahun ini memang benar-benar totalitas berjuang membangun untuk Kabupaten Bangli yang kita cita ini. Karena sementara beberapa pembangunan besar juga sudah kita lakukan, termasuk juga pembangunan di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, dan juga di semua sektor di Kabupaten Bangli ini kita bangun secara beriringan. Nah, bagaimana seorang bupati juga bisa menggerakkan ini, bisa menumbuhkan rasa jengah untuk membangun Kabupaten Bangli ini, dan rasa jengah ini mudah-mudahan juga tertular sampai ke seluruh masyarakatnya, seluruh pemudanya, karena utamanya sekarang ini kan bagaimana generasi muda, generasi milenial dan Gen Z Kabupaten Bangli juga sudah mulai tidak malu lagi untuk mengaku bahwa mereka itu juga dari Kabupaten Bangli. Sebelumnya mungkin ada rasa malu karena kesannya kita masih daerah paling miskin. Dengan 3,5 tahun pembangunan di Kabupaten Bangli, kita merasa sudah banyak capaian dan perubahan Kabupaten Bangli ini sudah kita rasakan, dan pemuda-pemuda kita juga sudah merasakan itu. Maka itulah gambarannya Tenas Tongkaro begitu pilkada periode kedua juga hasilnya sebagian besar masyarakat masih mempercayakan kepada kami, dan kami tentu periode kedua ini juga lebih
serius lagi, lebih dahsyat lagi untuk mewujudkan visi misi yang sudah kita janjikan waktu di periode kedua ini. Jadi bagaimana mudah-mudahan ke depan di Kabupaten Bangli kita akan membangun sebuah pusat olahraga. Dan mudah-mudahan ini pusat olahraga ini bukan hanya untuk Bangli, tapi juga pusat untuk olahraga sebalik. Yang kedua juga bagaimana di Kabupaten Bangli ke depan bisa memiliki sebuah prodi kedokteran umum di Universitas Islam Negeri Gusti Bagus Sugriwa. Serta bagaimana ke depan RSUD Kabupaten Bangli juga mudah-mudahan bisa menjadi RSUD unggulan jantung terpadu. Itu kalau dari sisi dunia kesehatan dan dunia olahraganya, yang memang sebagai urusannya untuk anak-anak muda. Di samping memang juga pembangunan infrastruktur pertanian yang selalu menjadi poin utama daripada PDRB Kabupaten Bangli yang juga kita selalu prioritaskan untuk membangun Bangli lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapak. Kondisi untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah ada pengalaman suka duka dalam karir Bapak sebagai Bupati Bangli, dan apakah ada hal-hal unik yang terjadi saat Bapak menjabat sebagai Bupati Bangli? Seperti saya selalu sampaikan, suka duka itu pasti beriringan. Tetapi itulah konsekuensi dari seorang bupati. Nah, tentu kita tidak akan mengambil sukanya saja sementara dukanya kita tinggalkan. Inilah kerja-kerja bersama, dan saya yakin tidak ada dukanya karena itu tanggung jawab. Jadi kalau kita lakukan semua tanggung jawab ini dengan penuh disiplin, dengan tim yang kuat, saya yakin apapun permasalahannya ada, sepanjang kita memang melakukannya dengan tulus ikhlas, pasti juga selalu ada jalan keluar. Dan kita juga selalu menggelorakan bagaimana gotong royong bisa kita lakukan dalam sisi pembangunan yang sudah kita lakukan di Kabupaten Bangli. Dan memang sudah terbukti kami di PMK Bangli menggelorakan gotong royong ini, dan terbukti pembuatan ekohensim yang merupakan bentuk komitmen kita bagaimana air Danau Batur ini harus kita murnikan karena begitu banyak cemaran sudah masuk ke sana. Maka saya membuat gerakan ekohensim ini, mungkin ini yang paling berkesan bagi saya, karena gerakan pemurnian air atau kecintaan terhadap lingkungan ini kita wujudkan dalam bentuk kerja gotong royong. Jadi mulai anak-anak TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, semua instansi mulai dari Banjar, desa adat, komunitas, staf kelurahan, staf Pemda, sampai bupati membuat ekohensim secara bergotong royong tanpa menggunakan Rp1 pun uang APBD. Dan akhirnya per hari ini kita sudah menuangkan ekohensim ke Danau Batur lebih dari 300 ton. Dan ini adalah gerakan pemurnian air terbesar di dunia yang pernah dilakukan untuk di sebuah danau. Dan kita sempat datangkan ahlinya 2 kali dari Thailand dan sementara sekarang air Danau Batur yang dulunya tidak begitu bagus sekarang sudah bening dan sudah cukup baik lagi. Nah, mudah-mudahan gerakan-gerakan ini akan terus digelorakan. Di samping juga memang sifat-sifat gotong royong ini sebenarnya adalah warisan leluhur yang harus kita terus jagain, terus lestarikan, karena sebesar apapun pekerjaan itu kalau sudah bergotong royong, astung kare pekerjaan itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Satu hal lagi, sering kita melakukan acara-acara HUT di Kabupaten Bangli ini, sebagian besar dananya juga adalah hasil gotong royong. Gotong royong dari pejabat, gotong royong dari ASN, gotong royong dari pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Bangli. Sehingga kalau kita mengadakan HUT kota itu biasanya kan meriah sekali. Biasanya ada konser juga. Nah, itu adalah kerja-kerja gotong royong yang sekecil mungkin kita memakai uang APBD. Sehingga APBD kita yang tidak terlalu besar ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, khususnya di bidang pembangunan Kabupaten Bangli, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, kondisi untuk Bapak memberikan petunjuk dan arahan kepada generasi muda pada saat ini, dan harapan Bapak kepada siswa SMA Taruna Nusantara untuk kedepannya. Terima kasih. Terima kasih khusus kepada Made Sadu, mungkin untuk mewakili SMA Taruna Nusantaranya, saya berpesan selalu untuk disiplin mengikuti arahan, karena sebenarnya
Indonesia Emas itu adalah di tangan kalian. 2045 itu di tangan kalian. Jadi bagaimana generasi muda yang ada di Kabupaten Bangli dan Indonesia ini dipersiapkan, itulah jawabannya. Jadi Indonesia Emas tidak akan datang dari langit, tetapi ada atas usaha kerja daripada milenial sendiri yang didukung oleh stakeholder di dalamnya. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bangli tentu sangat mengharapkan bagaimana generasi muda Kabupaten Bangli juga bisa mempersiapkan dirinya. Dan saya yakin juga potensi anak muda di Kabupaten Bangli ini luar biasa. Jadi ada banyak sekarang di Kabupaten Bangli ini pemuda-pemuda dengan kemajuan teknologi ini juga bisa menghasilkan di dunia medsos. Nah, maka dari itu kemajuan yang ada ini benar-benar bisa disaring untuk diambil manfaatnya. Kalau ini kebablasan, medsos ini kan juga seperti mata uang, ada dua sisi. Jadi kalau anak mudanya salah memanfaatkan media sosial, dia bisa akan menghancurkan masa depannya. Tapi kalau dia bisa menyaring dan mengambil hikmah positifnya, maka dia bisa mendatangkan kesejahteraan dan juga masa depan untuk anak muda. Saya berpesan, waktu muda inilah diisi dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal positif, sehingga pada saatnya harus terjun ke masyarakat, harus ditugaskan oleh negara ke manapun nantinya, memang memiliki bekal, memiliki disiplin yang tinggi, dan memiliki etos kerja yang memang membanggakan. Saya berpesan, selamat untuk belajar di sana. Jangan lupa kerja keras. Sesuatu yang ada di atas itu pasti mulainya dari bawah. Jadi proses inilah yang harus kalian lalui. Karena pada proses inilah sebenarnya kawat canda di mukanya untuk melahirkan generasi-generasi emas ke depan. Selamat sekali lagi pada Sadu. Semoga berhasil dan suatu saat bisa membanggakan untuk kami di kabupaten dan juga khususnya untuk keluarga Barisan. Terima kasih. Siap, terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan, dan mohon maaf apabila saya terdapat kesalahan tutur dan kata. Semoga wawancara hari ini bisa menjadi pelajaran dan pengalaman bagi saya untuk kedepannya. Dan sekali lagi mohon izin untuk Bapak untuk menandatangani surat bukti pelaksanaan wawancara ini. Berapa hari Ibu? Siap, 20 hari Pak. Berarti tanggal berapa nanti balik ke sekolahnya? Siap, tanggal 7 Januari Pak. Kebetulan ini satu-satunya anak Bangli Pak yang diterima di TN generasi 35. Mantap. Stempelnya